Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya Saifullah Amin, biasa disapa Kang Amin, dalam program Sahur Time yang akan menemani waktu sahur kita selama 1 jam ke depan. Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dikaruniai kelancaran dan keberkahan dalam menjalani puasa kita. Saudara, Sahur Time kali ini kita akan membahas tema agama adalah sumber kebaikan. Dan tentunya nanti kita akan mengulas kitab fikih yang akan dibaca dan diulas bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah. Lancar perjalanan Kiai? Alhamdulillah Kang Amin. Penuh keberkahan insya Allah Kiai? Insya Allah. Oke, para pemirsa sekalian, sebelum kita membahas tema kita hari ini, saya mengajak saudara-saudara di rumah untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bagi yang ingin berdonasi, bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah Pak Kiai, mungkin bisa dibaca kitab fikih sekaligus menjelaskan bahwa agama adalah sumber kebaikan. Para pemirsa, silahkan kita menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Amin. Para pemirsa jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, berbicara agama tidak lepas daripada terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dunia itu dalam rangka membawa misi rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, tidak aku utus engkau Muhammad kepada manusia itu kecuali tujuannya adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat dari Allah untuk segenap alam. Jadi bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk umat manusia, tapi segenap alam, jin dan hewan-hewan yang lain. Termasuk tumbuhan dan gunung-gunung ya. Dan gunung-gunung. Saya teringat Kang Amin, pernah satu ketika kenapa kita itu istinja tidak boleh pakai tulang. Kalau pakai air boleh, pakai batu boleh, dan penggantinya. Tetapi pakai tulang tidak boleh. Ternyata saya mendengar di dalam keterangan kitab-kitab itu, tulang itu makanannya jin. Jadi sampai hak asasi jin itu diperhatikan oleh agama Islam. Apalagi hak asasi manusia. Gitu. Apalagi hak asasi manusia. Karena itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi fungsi atau tugas utama Rasulullah adalah memberi rahmat. Termasuk juga ajaran Rasulullah. Rasulullah sendiri menyampaikan begini, bahwa saya ini, katanya Nabi, innama ana rahmatun, saya ini rahmat, artinya kasih sayang Allah, muhdatun, yang dihadiahkan kepada kamu sekalian. Maka para jemaah sekalian, mari kita di dalam beragama sadar, bukan menyulitkan kita, bukan merepotkan kita, tapi justru agama memudahkan kita, memberi kebahagiaan kepada kita. Kata kuncinya satu Kang Amin, agama itu atau syariat, yakni jalbul masalih wa darul mafasid, mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan dan menolak bahaya. Jadi kalau Kang Amin melihat Al-Quran, hadis, kitab-kitab yang panjang berjilid-jilid, tujuannya satu itu, yakni jalbul masalih, mendatangkan kebaikan. Itu Kang Amin. Jadi kalau saya melihat ada orang diajak berpuasa, kadang-kadang mengeluh Kang Amin. Puasa lagi. Diajak sholat, hayya ala sholat, as-sholatu khairum minan naum. Aduh, enak-enak tidur disuruh sholat. Repot amat sih agama ini. Waktunya zakat, keluarkan 2,5%. Ngomel lah dia,
Saya sudah cari duit repot-repot, tinggal diminta 2,5%, gimana sih agama ini? Jangan saudara-saudara. Jangan berpikir agama kok menyulitkan, tidak. Agama menyengsarakan, tidak. Tapi justru dengan beragama, kita menjalankan aturan-aturan Allah, akan mendapatkan kebaikan. Itu keyakinan pertama. Di perjalanan kita akan menemukan misalnya berkaitan dengan puasa, Kang Amin. Ternyata puasa itu manfaatnya luar biasa, Kang Amin. Misalnya, sumu tasihu, kan begitu kan? Sumu, berpuasalah kamu, tasihu, maka kau akan menjadi sehat. Jadi kalau berbicara pahala, ya pastilah pahala disediakan oleh Allah. Dan bahkan kalau puasa itu dikatakan, wa ana ajzibih, saya yang akan membalas sendiri. Nggak pakai wakil-wakil, langsung saya yang akan menghitung pahalanya. Itu luar biasa saking besarnya pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa, Kang Amin. Termasuk keutamaan puasa, Pak. Keutamaan puasa. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat yang manapun saja berada, karena itu mari sadar. Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kepada kita ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu pingin kepada kamu dalam masalah agama itu yusra, mudah. Gak bisa sholat berdiri Pak Kiai, duduk. Di perjalanan repot Pak Kiai, saya itu masih mikirin sholat. Bisa dijamak, bisa dikosor, benar nggak? Benar, Kiai. Mudah. Karena itu ditegaskan di dalam ayat yang lain. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kepada kamu dalam urusan agama itu sulit, repot. Tapi justru dengan beragama kita menjadi nyaman, kita menjadi makmur, kita menjadi tenang, dan seterusnya. Karena itu harus kita sadari bahwa ternyata agama itu memperhatikan kebutuhan dasar umat manusia. Dan itu dijaga oleh agama. Apa saja yang dijaga oleh syariat ini? Yang pertama dalam masalah ritual ibadah, ad-din. Sehingga nanti kita akan menemukan di dalam kitab fikih itu, Kang Amin, fikih yang berkaitan dengan ubudiyah. Bagaimana cara sholat, benar nggak? Ya. Bagaimana cara berpuasa, bagaimana kita cara berwudu, dan seterusnya. Ada juga agama itu memperhatikan kepentingan dasar manusia yang berupa harta. Kita punya harta, tentu kadang-kadang khawatir harta kita diambil sama orang. Itu diatur oleh agama dengan fikih, namanya fikih muamalat. Perpindahan harta ke tempat lain, misalnya Kang Amin memberikan uang kepada saya. Ini pertanyaannya, ini hibah atau saya bayar utang, kan begitu kan? Ya, itu harus jelas akadnya, dan itu namanya fikih muamalat. Sebabnya kalau harta, Kang Amin, mendapatkan dengan cara yang tidak benar, mempengaruhi kepada ibadah. Orang biasanya sulit mau beribadah oleh sebab harta yang masuk itu dengan cara tidak benar. Kemudian agama itu menjaga akal. Karena itu sejak kecil kita dididik sama orang tua, benar? Disekolahkan sampai ke perguruan tinggi. Dan dilarang dalam Islam itu mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak akal. Misalnya minum khamr, bir, wa ala alihi wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya itu. Termasuk juga narkoba, bisa merusak akal. Kenapa dilarang? Karena kalau akal kita sudah hilang, bisa melakukan banyak hal. Karena sumber daripada kejahatan itu biasanya mabuk. Hal-hal yang tidak baik maksudnya. Yang tidak baik, bisa membunuh, bisa berzina gara-gara itu. Selanjutnya Kang Amin, agama itu menjaga an-nasal, yakni keturunan, keluarga. Karena besarnya sebuah bangsa, hebatnya sebuah bangsa, dimulai dari keluarga. Ini diatur. Ada namanya fikih munakahat, yakni fikih yang membahas masalah nikah. Bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua, itu dibahas di dalam fikih munakahat. Kalau keluarga biasanya amburadul, rusak, biasanya mempengaruhi kepada perilaku anak kita. Sedangkan anak-anak kita tahu sebagai generasi penerus bangsa, ini mulai dari keluarga,
harus sehat Kang Amin. Selanjutnya agama Islam itu para jamaah sekalian menjaga apa yang disebut dengan an-nafas, menjaga jiwa. Kita ini membutuhkan rasa aman, membutuhkan rasa kenyang. Dan rasa aman itu termasuk rasa aman dari ancaman. Bagaimana kita bisa enak beribadah kalau kita diancam-ancam, misalnya ada yang mau membunuh kita atau melukai kita. Agama perhatian, ada hukum yang harus diberlakukan. Itu Kang Amin. Karena itu mari kita bersama-sama setelah paham bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad dengan membawa syariat agama Islam, tujuannya satu, yakni membawa rahmat dan membawa kebaikan. Ayo pahami, kemudian kita amalkan. Jangan banyak nanya. Karena katanya Kang Amin di sini dikatakan surat An-Nur itu, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minin, seorang mukmin, Kang Amin mukmin, saya mukmin, insyaallah kan? Insyaallah, Kiai. Idza du'u ila Allah wa rasulih, apabila diajak kepada Allah, menyembah Allah, kemudian menjalankan syariat Allah wa rasulih dan rasulnya Allah, liyahkuma bainahum, apa kalau sudah diajak sama Allah? Ayyaqulu sami'na wa ata'na, saya mendengar, wa ata'na dan saya patuh. Jangan banyak nanya. Wa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masalihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Jadi kalau banyak nanya itu seperti Bani Israel dihancurkan oleh Allah karena banyak nanya. Kalau memang dari Allah wa rasuluh, yakin, sudah tahu kitabnya, tahu. Sami'na wa ata'na, kerjakan, dan di sana adalah kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kang Amin. Baik, Kiai, sangat menarik perbincangan kita pada hari ini, tetapi pada para pemirsa sekalian saya perlu mengingatkan para pemirsa Kiai untuk mengirim pertanyaan dengan melalui format ketik nama, spasi kota Anda, spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor WhatsApp yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk nanti akan dijawab pada segmen Anda bertanya, Kiai menjawab. Tetapi sebelumnya saya juga mengingatkan kepada para pemirsa sekalian untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, Sahur Time segera kembali.